Di sini kita ngambil pelajaran lagi apa? Masya Allah, orang yang benci sama sunnah itu bukan hanya benci dengan mulutnya, tapi bisa jadi dia mempergunakan kekuatan untuk memperlihatkan kebenciannya terhadap kebenaran. Kalau ibunya hanya Saat itu hanya apa? Ibunya Saat itu hanya kemudian memboikot makan. Tapi enggak, kalau ibunya Mus'ab bin Umair itu memperlihatkan permusuhan dan dia mempergunakan kekuatan, memaksa seorang Mus'ab bin Umair itu keluar dari Islam. Di situ kita paham. Ini loh, orang yang benci kebenaran itu tidak hanya benci dengan lisan. Ada orang yang benci kebenaran itu betul-betul. Makanya kita lihat kan Nabi Ibrahim. Orang yang membenci Nabi Ibrahim itu Masya Allah loh. Yang membenci Nabi Ibrahim itu bukan hanya dengan lisan, tapi sampai-sampai yang membenci Nabi Ibrahim itu sampai mereka itu betul-betul bernafsu untuk membakar Nabi Ibrahim. Mereka ngumpulkan kayu bakar itu sampai tinggi, ikhwan. Dulu saya mengira kayu bakar yang membakar Nabi Ibrahim itu hanyalah sepinggul tempat kita kemudian meletakkan kayak kompor, kemudian dibakar di situ. Enggak, betul-betul tinggi sebagaimana rumah. Sampai-sampai ada satu riwayat yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah. Ada perempuan tua dalam keadaan buta, sudah sakit-sakitan, ketika mendengar Nabi Ibrahim itu akan dibakar, maka perempuan tua itu memperlihatkan wajah sedihnya. Sampai orang itu berkata, "Kenapa kamu kok tampaknya sedih?" "Iya, aku sedih. Karena aku buta dan tua, tidak bisa nyumbang kayu untuk membakar Ibrahim. Kalau aku ini mampu melihat, sehat, aku akan lari ke tengah hutan, aku kumpulkan kayu supaya kayu itu membakar Ibrahim." Masya Allah. Antum tahu kalau kisahnya disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir, sampai asap yang membakar Nabi Ibrahim itu sampai begitu hitamnya, sampai kalau kemudian ada burung yang lewat, itu sampai bisa mati, disebabkan kena asapnya yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Lah, dalam kisah itu sebagaimana sirahnya Mus'ab bin Umair ini kita paham, orang yang membenci kebenaran itu tidak serta-merta mereka itu membenci kebenaran itu dengan lisan. Tapi bisa jadi mereka itu membenci kebenaran itu apa? Dengan perkataan, dengan tindakan, dengan permusuhan secara nyata. Sebagaimana Abu Jahal dan Abu Lahab ketika membenci Nabi, mereka bukan hanya membenci Nabi dengan perkataan, tapi membenci Nabi dengan kekuatan ketika mereka ingin membunuh Nabi dan bersama para sahabat. Makanya jangan kaget. Ada yang membenci antum sampai dia pingin supaya antum dipecat di perusahaan gara-gara antum mungkin jujur. Atau kemudian pingin benar, kemudian ada yang membencinya bukan hanya membenci lisan, tapi berusaha bagaimana antum hancur sehancur-hancurnya, itu pun ada. Kenapa? Karena menempati jalan kebenaran itu merupakan magnet untuk mengundang banyak musuh dalam kehidupan kita. Dan musuh itu selalu ada, ikhwan. Bukankah Allah yang mengatakan bahwasanya kalau orang yang beriman itu dijadikan musuh? Sebagaimana ketika Allah berfirman dalam surat Al-An'am kan 112. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni. Kami jadikan setiap para nabi dan para rasul itu musuh dari kalangan jin dan kalangan manusia. Yang menciptakan musuh itu adalah Allah. Kenapa Allah ciptakan musuh? Allah ingin nguji siapa imannya orang yang sodik, orangnya yang benar, dan siapa iman pendusta ketika dia itu telah menetapkan imannya kepada Allah. Dengan Allah ngirimkan musuh. Ada yang pernah tanya sama saya, kenapa ya Ustadz kita ini kok mendapatkan musuh sebagaimana dalam surat Al-An'am? Apa hikmahnya menjadikan musuh? Loh, justru dijadikan musuh itu supaya nikmat iman kita ketika bersandar sama Allah. Coba kalau antum main bola, ikhwan, di lapangan, kemudian antum tidak punya musuh, main bola sendirian, nikmat atau tidak nikmat? Tidak nikmat. Ngegulin sampai 200 gol nikmat atau tidak? Tidak. Alhamdulillah saya sudah ngegulin berapa? 200 gol. Berapa musuhnya? Tidak ada. Musuhnya diri sendiri melawan hawa nafsu. Tidak bisa. Tapi dengan adanya musuh 11 orang yang kemudian akan merebut bola dari antum, di situ kita merasakan nikmatnya sampai bisa ngegulin satu. Tingkahnya sebagaimana orang gila kan? Lari-lari nutupi wajah,
teriak-teriak, joget-joget. Ngapain? Kenapa? Merasakan nikmatnya ketika mampu mengalahkan 11